Indonesia Meliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Adapun definisi dan karakteristik pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun karakteristik pajak, yaitu terdiri dari kontribusi wajib warga negara, bersifat memaksa untuk setiap warga negara, tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran pajak, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu fungsi pajak. 1. Fungsi pajak anggaran terdiri dari mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin. 2. Fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pada bidang ekonomi melalui berbagai kebijakan. 3. Fungsi stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk membuat stabilitas harga melalui berbagai kebijakan. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak lebih banyak dipungut dari orang kaya, dan pajak yang dipungut digunakan untuk program pemerataan ekonomi pembangunan. Yang ketiga yaitu manfaat pajak, terdiri dari bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Terdiri bagi pemerintah membiayai pengeluaran negara, yaitu ada 4. 1. Pengeluaran self-liquidating produktif bagi negara, pengeluaran produktif bagi masyarakat, pengeluaran umum, fasilitas umum dan pelayanan, pengeluaran tidak produktif santunan. Yang kedua, bagi masyarakat, menerima pelayanan negara. Terdiri dari 4, yaitu bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang ekonomi, dan bidang lainnya. Yang keempat yaitu tarif pajak. Terdiri dari 3, yaitu tarif pajak tetap, yaitu nilai pajak akan tetap sama meskipun ada kenaikan objek pajak. 2. Tarif pajak proporsional, yaitu persentase tarif pajak tetap berapapun nilai objeknya. Yang ketiga yaitu tarif pajak progresif, yaitu semakin tinggi objek pajak, persentase tarif pajak semakin besar. Pungutan resmi selain pajak. Terdapat pungutan lain selain pajak yang didasari oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang pertama, retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contohnya seperti retribusi parkir dan retribusi kebersihan. Yang kedua, cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat: yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Contohnya seperti cukai rokok dan cukai minuman beralkohol. Yang ketiga, bea, yaitu pungutan yang dikenakan atas suatu transaksi atau kejadian ekonomi. Contohnya seperti bea ekspor, bea impor, dan bea materai. Yang keempat, sumbangan, yaitu pungutan secara sukarela yang didasari oleh peraturan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Contohnya, sumbangan PMI. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, equality atau keadilan, yaitu sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, certainty atau kepastian hukum, yaitu didasari oleh undang-undang. Yang ketiga, convenience of payment atau ketepatan waktu, yaitu pemungutan pada waktu yang tepat. Dan yang keempat, efisiensi, yaitu biaya pemungutan kurang dari pendapatan pajak. Lalu ada asas pemungutan pajak secara umum, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, domisili, yaitu pajak dikenakan bagi setiap orang yang ada di dalam negeri. Yang kedua, kebangsaan, yaitu pajak dikenakan pada siapapun yang memiliki warga kenegaraan tertentu. Yang ketiga, sumber, yaitu pemungutan pada waktu yang tepat. Lalu ada asas pemungutan pajak secara umum, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, domisili, yaitu pajak dikenakan bagi setiap orang yang ada di dalam negeri. Yang kedua, kebangsaan, yaitu pajak dikenakan pada siapapun yang memiliki warga kenegaraan tertentu. Yang ketiga, sumber, yaitu pemungutan pada waktu yang tepat. Lalu asas pemungutan pajak di Indonesia.
terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama finansial, yaitu sesuai dengan kondisi keuangan wajib pajak. Yang kedua ekonomis, yaitu digunakan untuk membangun ekonomi. Yang ketiga yuridis, yaitu memiliki payung hukum. Yang keempat umum, yaitu dirancang dari dan untuk masyarakat. Yang kelima domisili, pajak dikenakan bagi setiap orang yang ada di Indonesia. Yang keenam, kebangsaan. Pajak dikenakan pada siapapun yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan yang ketujuh, sumber, yaitu pajak dikenakan bagi siapapun yang memperoleh pendapatan yang bersumber dari Indonesia. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak. Yang kedua, official assessment system, yaitu pajak dihitung oleh lembaga pemungut pajak lalu dibayar wajib pajak. Yang ketiga, withholding system, yaitu pajak dihitung oleh pihak ketiga kemudian dilaporkan dan dibayarkan wajib pajak. Nama saya Sarah Amoria Nazifah. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak menurut lembaga pemungut. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perdagangan internasional, dan bea materai. 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Jenis pajak menurut golongan. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dialihkan. Contoh, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dialihkan. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Jenis pajak menurut sifat. 1. Pajak subjektif, yaitu tergantung dengan kondisi subjek pajak. Contohnya, pajak penghasilan terdapat unsur PTKP. 2. Pajak objektif, yaitu tergantung objek pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai tidak memperhatikan apakah pembeli mampu atau tidak. Objek pajak. Objek pajak adalah kegiatan atau transaksi yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai sesuatu yang harus dikenai pajak. Objek pajak penghasilan meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Objek pajak penjualan barang atas barang mewah. Objek pajak PPNBM berupa barang-barang mewah dan yang sesuai dengan karakteristik bukan merupakan barang kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Untuk tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan yang paling tinggi 200%. Objek pajak bumi dan bangunan meliputi permukaan bumi berupa tanah dan perairan serta tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Objek bea materai. Objek bea materai berupa kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Objek pajak pertambahan nilai meliputi setiap penambahan manfaat yang terjadi pada setiap barang dan jasa saat produsen menghasilkan produk berupa barang dan jasa, maka produsen sedang meningkatkan nilai suatu barang dan jasa. Meskipun produsen merupakan pihak yang menambah manfaat, tapi pihak yang membayar pajak pertambahan nilai adalah pembeli atau konsumen. 5. Kondisi barang dan jasa yang menjadi objek pajak. 1. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 10% dari nilai barang dan jasa.
Bumi dan bangunan yang tidak kena pajak yaitu bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Bumi dan bangunan yang digunakan untuk liburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Bumi dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas-asas perlakuan timbal balik bumi dan bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek bea pemungutan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah bea yang dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha menerbitkan, hak guna bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan baik secara cara jual, beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, dan lain-lain akan dikenakan BPHTB. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak.